Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kembali lagi dengan tutorial singkat ini. Untuk kesempatan ini saya akan menjelaskan seputar pengelolaan nilai ujian ya, seputar pengelolaan nilai ujian di Microsoft Excel. Di antaranya yang akan saya bahas adalah bagaimana cara kita bikin jumlahnya, penjumlahan nilai, kemudian rata-rata, kemudian angka setelah koma, angka pembulatan. Angka setelah koma itu maksudnya kayak begini ya, ini angka setelah koma, ini kalau kita bulatkan menjadi 54 kan begitu. Ini angka setelah koma dan cara pembulatannya. Kemudian merah otomatis, jadi menandai jadi merah kayak ini, menandai jadi merah kayak ini ketika nilainya merah. Jadi ketika nilai merah maka otomatis menjadi merah. Jadi contoh kalau ini 50 maka akan merah dengan sendirinya. Kalau tidak merah, nilainya di atas 55 maka menjadi 60 gitu ya. Kemudian kosong berwarna, maksudnya kosong berwarna ini ketika ada nilai yang belum diisi maka kita format menjadi berwarna sehingga untuk mengoreksinya gampang, lebih mudah. Jadi contoh ini kalau belum diisi maka akan berwarna hijau. Saya atur menjadi hijau, teman-teman bisa atur menjadi warna lain nanti. Ketika sudah diisi maka hijaunya hilang. Jadi yang belum akan berwarna akan ditandai dengan warna tertentu. Biar kalau ada yang belum terisi, contoh jadi sekian banyak, ini kan jumlah muridnya hanya 13. Kalau teman-teman jumlah muridnya banyak kan akan untuk mengoreksinya akan lebih mudah kalau ditandai warna begini gitu loh. Maksudnya seperti itu. Kemudian nilai ujian menjadi nilai raport secara otomatis. Ini kan kalau ke raport ini 60 menjadi 6 kan, 75 menjadi 8 gitu, atau ke raport atau ke ijazah gitu ya. Jadi dibulatkan dari puluhan menjadi satuan secara otomatis di Microsoft Excel nanti. Kemudian perangkingan kayak ini, jadi secara otomatis akan muncul ranking, di setiap kelas. Ini yang saya contohkan hanya sekedar setiap kelas. Bisa dikembangkan nanti antar kelas dan seluruh madrasah untuk diranking siapa yang tertinggi dan seterusnya. Atau antar kelas juga bisa menggunakan cara rumus-rumus ranking seperti ini. Bisa dikembangkan sendiri nanti. Oke, baik, kita mulai sekarang untuk penjumlahan ya. Untuk penjumlahan ini teman-teman menggunakan sum rumusnya ya. Sum, contohnya seperti ini. Sama dengan sum, tulis sum, kemudian buka kurung, kemudian yang mau dijumlah itu kita blok. Hingga ketika yang dijumlah ada lurusnya ini kita blok. Setelah selesai di blok semuanya baru di enter, maka ini akan menjumlah kolom ini dari sini sampai sini. Oke. Kalau di sini kita isi 5 misalkan, maka ini akan menjumlahkan ya, menjumlahkan. Kemudian rata-rata, oke, ini untuk menjumlah seperti itu. Jadi seandainya ini kosong, yang kosong belum terisi, belum dibuat penjumlahan, jadi kita sama dengan sum, buka kurung, kemudian ini di blok yang mau dijumlah itu yang mana, di blok, enter. Setelah itu ini tinggal ditarik ke bawah atau klik 2 kali, maka akan sampai ke sini. Ini sudah penjumlahan dari masing-masing nama. Ini kalau ada di samping, kalau ada di bawah contohnya menjadi seperti ini ya. Jadi sum, kemudian ke atas. Oke. Di caranya sama. Ini kemudian tinggal ditarik ke samping. Oke. Kira begitu. Kemudian rata-rata di sini kita menggunakan average rumusnya ya. Jadi average
Average. Entah ejaannya yang betul apa ini. Average. Kemudian di blok, kemudian enter, selesai. Ke bawah ya. Jadi ini sudah, ini diklik seperti tadi ke bawah ya. Jadi rumus yang ada di sini sudah terkopikan ke bawah. Nah, ini akan merata-rata yang nilai yang ada di sini. Tapi rata-rata ini menghitung yang terisi. Jadi ini jumlah, ini ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Maka rata-rata ini adalah rata-rata 6 ini gitu loh. Kalau ini nggak dihitung, yang kosong begini nggak dihitung. Kalau tidak ada nilainya tapi tetap mau dihitung ke rata-rata, maka ini harus diisi dengan 0 ya, harus diisi dengan 0, harus diisi pokoknya. Jadi kalau itu angkanya nilainya 0, maka harus ditulis 0. Sebab kalau tidak ditulis 0, itu akan tidak terbaca. Jadi kalau ini kosong seperti ini, maka nilai yang ini itu dibagi 6 ya, rata-rata dari 6 ini saja. Jadi Quran, Qiraatul Kitab, Imla dan Kelakuan tidak termasuk dalam rata-rata ini. Oke. Kemudian di sini ada div begini. Ini adalah error rumus. Sehingga untuk mengatasi ini, sebetulnya kenapa kok error? Karena referensinya atau data yang mau dijumlahkan itu nilainya tidak ada. Seandainya di sini ada satu saja, maka ini tidak error. Yang di sini enggak error. Untuk mengatasi error seperti ini, bagaimana sekiranya kalau ini pun tidak diisi? Kalaupun ini enggak diisi, tampilannya tidak seperti ini. Nah, ini sudah saya bikinkan videonya, tinggal cek oleh teman-teman. Ini saya linknya akan taruh di sini. Silahkan dicek di pojok kanan atas itu. Atau di sini saya akan jelaskan secara singkat, itu ditambahi dengan rumus if error. Jadi ditambahi rumus if error, kemudian titik, koma, 0, tutup kurung. Oke. Jadi menggunakan tambahan rumus begini, maka ini tidak akan yang di sini tidak akan tampil error rumus meskipun di sini masih belum diisi data. Untuk lebih jelasnya cara penggunaan if error ini, silakan dicek di video yang tadi itu. Kemudian setelah itu pembulatan ya, pembulatan angka setelah koma. Pembulatan angka setelah koma ini kan nilai asli misalkan ya. Ini nilai asli ada komanya. Jadi seperti ini adalah nilai asli di teks ujian itu. Jadi nilai aslinya ini 53,5. Ini kalau dibulatkan tentu menjadi 54 kan gitu. Maka ini perlu kita bikin ruangan baru, tempat baru atau sheet baru ya. Katakanlah di sini misalkan ya. Ini semester genap sebetulnya. Semester ya genap, ini semester ganjil, ini semester genap. Bikin lain oleh teman-teman, bikin file lain yang kemudian kita linkkan ke sini. Jadi misalkan ini ya. Di sini kita sama dengan ke ini. Kemudian tarik ke bawah. Kemudian tarik ke samping semua ya. Kemudian ini kita klik ini. Yang ini ya, klik yang ini. Nah, maka ini akan terbulatkan. Jelas ya, saya kira. Jadi yang tadi itu 53,5, maka digenapkan menjadi 54. Kalau misalkan ini masih ada komanya ya, masih ada koma 2 misalkan 69,2, maka di sini akan digenapkan menjadi 69. Kalau itu 5 ke atas 69,5, maka di sini digenapkan menjadi 70. Itu ya, kira-kira bisa dipahami. Kemudian ini adalah penggenapan angka di setelah koma. Jadi yang angka setelah koma ini digenapkan ke angka sebelumnya, caranya seperti barusan itu. Jadi teman-teman bisa bikin, kalau nilai ujian itu ada nilai asli, kemudian nilai untuk dibulatkan.
Sebetulnya ini juga tidak terlalu perlu ya, tergantung kebutuhan sih. Ada yang perlu itu, ada perlu pembulatan itu, data pembulatan yang seperti itu, ada yang tidak. Nah, kalau teman-teman butuh ya, caranya seperti barusan itu, dibulatkan hanya dengan cara mengklik ini ya. Jadi ini kalau ini kita klik kembali begini, maka nilai setelah koma akan muncul lagi. Kalau diklik ini lagi, maka nilai setelah koma itu tidak muncul, sudah dibulatkan gitu. Kemudian merah otomatis. Cara membuat merah otomatis seperti ini ya. Ini saya buang dulu formatnya ya. Tapi sebelum saya buang, saya perlu jelaskan dulu nilai merahnya berapa ya. Nilai merah itu adalah 54 ke bawah ya. 55 ke atas ini dianggap tidak merah. Ini yang dicontoh dalam video saya. Nanti teman-teman bisa juga mengatur sendiri nih yang dianggap nilai merah itu berapa, tergantung ketentuan di lembaga pendidikannya masing-masing. Jadi ini saya contohkan ya, 54 ini merah, 55 tidak merah, 54,4 ini masuk merah, 54,5 ini sudah nggak merah. Nah, ini 54,5 tidak merah karena 5 ini kalau dibulatkan ke angka sebelumnya maka menjadi 55, sehingga ini sebetulnya 55 gitu. 55 kurang 55 kurang 0, kan begitu. Jadi ini masuk ke 55 sehingga tidak dianggap merah. Nah, yang dianggap merah itu adalah 54,4 ke bawah, 54,4 ke bawah. Lebih spesifik lagi, yang dianggap merah di tempat di video saya ini adalah 54,44. 54,45 ini sudah nggak merah. Ya, teman-teman bisa atur sendiri untuk itunya. Bisa atur sendiri yang mau dianggap merah itu nilai berapa gitu. Oke, saya buang dulu formatnya. Ini sebetulnya sudah pernah saya bikin ya videonya untuk memformat seperti ini. Teman-teman bisa dicek di channel ini video, kalau video yang sama dengan penjelasan ini, kalau yang di sini masih kurang jelas. Kita buang dulu, pilih di sini ya, buang. Ini cara buangnya. Select saja. Oke. Nah, di yang mau kita tulis, yang mau kita jadikan pengaturannya menjadi merah, itu yang kita blok. Jadi yang merah tadi itu kalau nulis angka 54 yang merah itu di yang kita blok. Di luar sini enggak. Di luar sini yang enggak. Jadi hanya yang di blok saja. Setelah di blok begini, kita pilih ini, conditional formatting ya. Kemudian pilih highlight dan between. Di conditional formatting, highlight, kemudian between. Oke. Nah, di sini kita atur. Ini 1 ya, dari 1 sampai berapa yang mau kita jadikan sebagai angka merah. Jadi di sini adalah 54,44. Oke. Jadi teman-teman nanti bisa atur di sini di kolom ini. Jadi yang mau dianggap merah itu sampai berapa. Jadi mulai 1 sampai 54,44. Jadi 54,45 ini akan dibulatkan menjadi 55. Ini kalau langsung kita oke, langsung oke ya. Kalau langsung oke maka jadinya seperti ini. Kalau teman-teman itu maunya hanya nomornya saja yang merah, kemudian belakangnya ini tidak merah, ini kita pilih di sini, kemudian pilih red text. Maka ini yang merah hanya tulisannya saja. Kalau pilih yang ini dengan backgroundnya merah. Kalau ini itu kuningnya, dan seterusnya tinggal dicek sendiri.
paling bawah ini adalah custom. Kita milih sendiri bagaimana cara mewarnainya, mau milih warna, font dan lain sebagainya. Kita contohkan saja ke yang ini ya. Oke, ini sudah jadi. Ketika kita nulis nilai yang dianggap merah, maka akan merah 50, 40, 30, 20, 10 ya, 15. Kemudian yang enggak merah maka tidak merah 60, 70, 80. Ini tidak merah. Yang itu untuk membuat format warna sehingga menjadi otomatis. Kemudian yang kosong akan kita tandai, kita kasih warna. Caranya sama dengan yang tadi, kita blok ini, kemudian pilih formatting, kemudian pilih new, klik new, kemudian pilih format cell date content. Di format cell date content kita pilih blank. Sebelah sini ya, sebelah sini kita pilih blank. Kemudian format, kemudian fill, kemudian kita pilih warna yang blank itu mau kita kasih warna apa. Saya contohkan hijau ya. Oke, maka yang belum terisi akan terwarnai hijau. Jadi misalkan ini terisi ya, nah itu warna hijaunya hanya yang tidak terisi, yang tidak terinput nilai. Sehingga seperti yang saya katakan di awal video ini, untuk mengoreksi nanti ketika ini yang belum masuk nilai apa saja, siapa Azizah ini, siapa Nuryanti ini, Qur'atul Quran belum masuk. Jadi lebih gampang untuk dilihat nilai yang tidak masuk. Kalau memang dapat 0, maka harus ditulis 0. Kalau memang dapat 0 maka harus ditulis 0. Nah di sini 0 tidak merah karena tadi kita format merahnya mulai dari angka 1 sampai 54. Kalau ingin 0 ya mau dimerahkan ya tinggal ubah jadi 0 saja. Oke. Kemudian nilai ujian ya. Nilai ujian ini adalah nilai puluhan, mau kita ubah ke nilai raport. Jadi ini mau diubah ke nilai raport. Nah, ini kalau teman-teman rapotnya itu atau ijazah ya, kalau itu nulis manual ya tentu tinggal dilihat saja. Ini 35 ya tinggal tulis 4, 30 tinggal tulis 3, 45 tinggal tulis 5 gitu. Tapi kalau sudah menggunakan digital, jadi rapotnya di print atau ijazahnya di print, tentu akan lebih gampang kalau kita menggunakan rumus pembulatan. Nah rumus pembulatan ini itu sebetulnya ya hanya diakali saja ya. Hanya kita akali saja. Jadi ini ya, anggap di sini tempatnya. Jadi teman-teman bikin tempat sendiri nanti untuk tempat rapotnya ini. Anggap di sini tempatnya ya. Di sini aja biar dekat sini. Oke. Maka ini kita tulis rumusnya sama dengan, misalkan yang mana ya, ini ya, ini, kemudian garis miring atau dibagi ya, dibagi 10. Kemudian ini kita tarik ke bawah. Nah ini sudah dibulatkan. Nah angka setelah koma ini kita hilangkan. Nah kita hilangkan seperti ini. Maka ini sudah jadi angka raport. Merah semua ya, merah. Udah. Coba ambil yang tidak merah ya. Ambil yang tidak merah ini, tafsir ini bagi 10. Oh ini karena ada format tadi itu, ini sebetulnya tidak merah 6 ya, 9 ya. Kita bikin di sini aja.
sama dengan ambil ini bagi 10 bawah, kemudian ininya dihilangkan. Nah, maka ini sudah menjadi angka satuan, sudah bulat ya. Jadi ini ambil dari sini tadi 80 100 ambil dari sini ya, dari hadis 5. Ini sudah dibulatkan ya, bisa dilihat sudah dibulatkan, dan ini sudah menjadi nilai rapot atau nilai ijazah yang dari puluhan dibulatkan menjadi angka satuan. Oke. Kemudian di sini ada rata-rata ya, merah itu ya, caranya sama dengan yang tadi. Kemudian di sini ada rata-rata merah ya, juga sama dengan yang tadi. Kemudian ini ranking. Nah, untuk ranking ini teman-teman bisa dicek di ini ya, di video ini saya kasih linknya. Ini yang saya jelaskan secara panjang lebar. Di sini hanya saya akan jelaskan secara singkat saja. Jadi teman-teman tinggal nuliskan rumus kayak ini, ring ya. Jadi dari jumlah ini kita tuliskan ranking begini, rumusnya kayak ini. Oke, saya ini ya, saya bikin dulu, saya buang ini. Jadi sama dengan rank ya, kemudian klik ini, kemudian titik koma, kemudian klik ini lagi, tekan kliknya, tahan kliknya sampai ke bawah, jadi semuanya, kemudian ini kita kunci, kita blok kunci menggunakan F4, tekan tombol F4 satu kali, selesai ya. Ini oke. Maka ini sudah jadi rumusnya, tinggal ke bawah tinggal ditarik, maka jadi rumusnya. Nah, yang nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini ya juaranya, ranking tertinggi ini 1, ini 2, ini 3. Coba kita tambah yang nomor 3 ini, kita tambah 100, maka akan berubah ya, jadi juara 1 tertinggi pertama. Nah, itu gitu. Kemudian yang tertinggi itu di sini ada ditandai warna. Ditandai warna seperti ini, caranya sama, tetap seperti tadi. Lah ini juga sudah saya bikin videonya ya. Yang panjang lebar sudah saya bikin, di sini hanya akan menjelaskan sepintas saja. Ini klik ini, format lagi, kemudian kita pilih top or bottom, kemudian kita pilih bottom ya, bottom 10 item ini, bottom 10 item. Ini kita ambil berapa nama, kalau 10 ya 10, kalau 3 ya 3, nanti dijadikan 3. Kemudian format warnanya tinggal pilih yang mau seperti apa, dan diklik OK, dan ini selesai. Baik, demikian yang berhubungan dengan seputar nilai ujian yang kita kadang butuhkan di Microsoft Excel. Jika ada hal yang berhubungan dengan nilai ini, dengan pendataan nilai yang tidak terbahas dalam video ini, silakan teman-teman sampaikan di kolom komentar ya. Atau ada hal lain yang perlu, juga bisa ditulis di kolom komentar. Untuk link-link video yang lebih detail dari ini dengan pembahasan yang sama, saya akan sertakan di kolom deskripsi ya, bisa teman-teman cek. Kalau perlu untuk ditonton yang lebih jelas, yang lebih detail, silahkan teman-teman nonton video tersebut. Sekian, semoga ini bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.